Bab 1. Kejeniusan Rangga Wiratama. Rangga Wiratama adalah nama yang dikenal luas, terutama di kalangan intelektual muda Indonesia. Meski usianya baru 20 tahun, ia sudah dianggap sebagai salah satu pemuda paling jenius di generasinya. Rangga tidak hanya pintar di satu bidang, melainkan seorang polimatik sejati. Ia menguasai teknologi, sejarah, ekonomi, dan bahkan seni. Banyak yang berkata bahwa otak Rangga seperti mesin superkomputer, memproses informasi dengan kecepatan luar biasa dan menghasilkan solusi yang brilian. Rangga lahir di keluarga kaya raya yang memiliki kerajaan bisnis besar di sektor teknologi dan perdagangan internasional. Ayahnya, Wirawan Putra, adalah seorang pebisnis visioner, sedangkan ibunya, Larasati, adalah seorang filantropis yang dikenal atas dedikasinya pada pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Kehidupan Rangga tampak sempurna dari luar, harta melimpah, pendidikan terbaik, dan keluarga yang harmonis. Namun, di balik itu semua, Rangga menyimpan rasa hampa yang sulit ia pahami. Dari kecil, Rangga sudah menunjukkan kecerdasannya. Pada usia 5 tahun, ia berhasil memecahkan Rubik dalam hitungan detik. Pada usia 7 tahun, ia memenangkan Olimpiade Matematika tingkat internasional. Di usia 10 tahun, Rangga menciptakan perangkat lunak yang membantu analisis data secara otomatis, yang kemudian dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Namun, yang membuatnya benar-benar berbeda adalah rasa ingin tahunya yang tak terbatas, terutama terhadap sejarah. Sejarah bagi Rangga bukan hanya pelajaran tentang masa lalu, melainkan kunci untuk memahami masa depan. Ia terpesona oleh peradaban kuno, terutama Majapahit, kerajaan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Baginya, Majapahit adalah simbol kejayaan Indonesia yang terlupakan. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam membaca kitab-kitab kuno, meneliti artefak, dan mencoba merekonstruksi pola pikir para leluhur. Majapahit itu luar biasa, ujar Rangga suatu hari kepada dosennya di universitas tempat ia kuliah. Bayangkan, mereka mampu mengelola wilayah yang begitu luas dengan teknologi dan komunikasi yang terbatas. Jika kita bisa memahami bagaimana mereka melakukannya, kita bisa belajar banyak untuk membangun masa depan yang lebih baik. Rangga kuliah di universitas ternama di Jakarta, namun ia merasa kurikulum yang ada terlalu biasa. Dalam waktu singkat, ia sudah mempelajari semua materi yang diajarkan, bahkan lebih mendalam daripada dosennya sendiri. Akhirnya, Rangga lebih sering menghabiskan waktu di laboratorium pribadinya, yang dipenuhi dengan peralatan canggih, buku-buku tebal, dan replika artefak Majapahit. Laboratorium itu adalah tempat Rangga mencurahkan segala obsesinya. Selain proyek teknologi modern seperti kecerdasan buatan dan robotika, ia juga merancang sebuah simulator sejarah. Alat ini dirancang untuk mereplikasi kondisi kehidupan di era tertentu berdasarkan data sejarah yang ada. Bagi Rangga, ini bukan sekadar hobi. Ia percaya bahwa memahami sejarah secara langsung adalah cara terbaik untuk menemukan solusi inovatif bagi masalah di era modern. Namun, meski memiliki banyak prestasi, Rangga merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia sering termenung di tengah malam, memandang keluar jendela kamarnya yang megah. Di balik kaca itu, ia melihat kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Tapi bagi Rangga, semua itu tampak seperti bayangan kosong. Apa arti semua ini? Gumamnya pelan, apa yang sebenarnya aku cari? Orang-orang di sekitar Rangga sering mengira bahwa ia memiliki kehidupan yang sempurna. Teman-temannya mengaguminya, keluarganya mencintainya, dan masyarakat menjadikannya panutan. Namun, hanya Rangga yang tahu bahwa ada kekosongan yang terus menggerogotinya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas, dalam dunia yang penuh dengan ekspektasi tanpa akhir. Suatu hari, saat sedang membaca sebuah manuskrip kuno tentang Majapahit, Rangga menemukan sebuah catatan yang menarik perhatiannya. Catatan itu berbicara tentang gerbang waktu yang konon digunakan para leluhur untuk menjelajahi masa. Awalnya, Rangga menganggap itu hanya mitos. Namun, semakin ia membaca, semakin ia tertarik. Pikiran rasionalnya mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tapi di sisi lain, rasa ingin tahu yang mendalam mendorongnya untuk mencari tahu lebih lanjut. Kalau gerbang waktu itu benar-benar ada, apa yang akan aku lakukan? Pikir Rangga. Ia membayangkan dirinya kembali ke masa Majapahit, melihat langsung bagaimana kerajaan itu berdiri megah, berinteraksi dengan para tokoh legendaris, dan mungkin ikut berkontribusi dalam membangun sejarah. Hari-hari berikutnya, Rangga semakin terobsesi dengan ide perjalanan waktu.
Ia mulai mengembangkan teori-teori berdasarkan catatan kuno yang ia temukan. Ia menggabungkan pengetahuan modern dengan intuisi sejarahnya, menciptakan hipotesis tentang cara kerja gerbang waktu yang disebut dalam manuskrip itu. Meski terdengar mustahil, Rangga percaya bahwa sains dan sejarah memiliki cara tersendiri untuk bersinergi. Namun, di tengah kesibukannya, Rangga tetap seorang manusia biasa. Ia masih merasakan kesepian, terutama karena ia tidak memiliki teman dekat yang benar-benar memahami dirinya. Teman-teman sebayanya sering menganggapnya terlalu serius atau terlalu pintar, sehingga mereka sulit untuk merasa nyaman berbicara dengannya. Bahkan keluarganya pun, meski sangat menyayanginya, sering merasa bahwa Rangga hidup di dunia yang berbeda. Satu-satunya tempat Rangga merasa tenang adalah di perpustakaan pribadinya, di mana ia bisa larut dalam pikirannya sendiri. Di sana, ia tidak perlu menjelaskan apapun kepada siapapun, ia hanya perlu menjadi dirinya sendiri. Bab ini menggambarkan siapa Rangga Wiratama, seorang jenius muda dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia adalah seorang pemuda yang diberkati dengan kecerdasan luar biasa, namun juga dihantui oleh pertanyaan besar tentang makna hidupnya. Di balik senyumannya yang tenang, Rangga adalah seorang pencari-pencari jawaban, pencari kebenaran, dan mungkin pencari tujuan sejati.